قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kiram para masyayikh al-afadid wa asatidz al-a'izzah, para rijal, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para pemerintah, bapak-bapak, hadirin jamaah takbir yang semua saya hormati, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama kita hormati keluarga besar Sahibul Musibah dari almarhum al-maghfurlah Pamanda Haji Asmat Setiawan bin Haji Juning, khusus istri dan putri-putri beliau, dan juga keluarga besar Haji Juning pada umumnya, yang mudah-mudahan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan, ketenangan, dan dijadikan keluarga anak cucu yang soleh-solehah yang bisa membahagiakan para orang-orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita alhamdulillah hadir, Pamanda Kiai Haji Ahmad Farusin rahmatullah alaihi, Kanda Kiai Haji Abdullah rahmatullah alaihi, Kanda Ustaz Haji Ridwan rahmatullah alaihi, dan juga Abdullah Ustaz Sahrul Asuni Sarsari Hidayat, dan juga Pamanda yaitu ada Ustaz Musonif rahmatullah alaih, dan juga alhamdulillah hadir Bapak Dewan kita yaitu Bapak Dewan Baru, Bapak Dewan Santri, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah dan bisa membawa rakyatnya ke yang lebih baik, dan juga para tokoh masyarakat dan juga para kesepuhan Nabilah Mustafa Alam. Ya Mahampura saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya kita dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini malam yang keempat atas wafatnya almarhum Pamanda Haji Asmat Setiawan bin Haji Juning. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita mohonkan dan disedekahkan oleh keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya disampaikan ke kubur almarhum sehingga kubur almarhum terang benderang menjadi rawdhahnya dia di jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita maklum almarhum itu meninggal hari Jumat. Ini sebuah keuntungan buat almarhum, walaupun ini ujian buat keluarga. Jadi kalau bicara musibah, ini musibah ujian buat keluarga, tapi buat almarhum ini sebuah nilai plus kebahagiaan yang Allah berikan kepada almarhum di akhir hayatnya, wafatnya pada hari Jumat. Ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amin muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumatnya, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan jaga ia dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Jadi lewat hadis ini
almarhum kita berharap mudah-mudahan dijaga dari fitnah kubur dan siksa kubur, sehingga kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah, sebab wafatnya pada hari Jumat. Banyak orang yang pengen tinggal hari Jumat. Udah hari Jumat ini aja kalau memang mau diambil mah. Tapi kalau memang belum waktunya, tetap aja Jumat itu masih hidup. Bahkan Jumat depan juga masih hidup. Ya, akhirnya meninggal hari Minggu. Ya, seperti itu. Ya karena memang Allah punya urusan itu Maya. Jadi bapak-bapak, almarhum itu meninggal dari Jumat. Lewat hadis tadi itu Nabi jelaskan orang yang meninggal dari Jumat dijaga dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Ini satu keberuntungan. Jadi kita bagus menceritakan almarhum supaya jadi intibar. Dan itu termasuknya syahid loh. Apa? Syahid. Syahidnya disebut syahid akhirat. Sebab syahid itu terbagi tiga. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Ya. Saya urut dari syahid itu. Syahid itu segatnya isim fa'il, tapi dimakna isim makmur. Jadi wajannya wajan fa'ilun, syahidun. Itu mauzunnya fa'ilun, syahidun. Jamaknya suhada. Nah, seperti itu. Tadi wajan syahidun ini atau fa'ilun ini dimakna mashhudun. Arti mashhudun itu disaksikan. Kalau syahidun itu artinya menyaksikan. Kenapa orang yang meninggal disebut syahid? Kalau dia bermakna maf'ulun, itu artinya disaksikan oleh Allah ketika menjelang wafatnya, tempat kembalinya itu adalah surga. Ini mashhudun, artinya disaksikan, diperlihatkan, ditayangkan, tempat kembalinya adalah surga. Maka itu disebutnya syahid, di mana isim maf'ul, mashhudun. Atau juga tetap di mana isim fa'il, syahidun, artinya menyaksikan. Kenapa? Karena li'anna ruhahu tashhadul jannah. Karena ruhnya itu melihat surga. Jadi ruhnya melihat surga, tempat kembalinya. Nah, maka itu disebut syahid, artinya menyaksikan. Nah, seperti itu Bapak-bapak. Ya, jadi ini sebuah keuntungan buat almarhum meninggal pada hari Jumat. Beliau itu sudah diperlihatkan atau ruhnya ketika keluar melihat tempat kembalinya adalah surga. Mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini keuntungan ya orang yang meninggal dari Jumat atau malamnya. Nah, seperti itu. Ini disebutnya syahid akhirat. Mana lagi yang disebut syahid akhirat? Yaitu orang yang meninggal mules perut. Jadi kalau bapak tiba-tiba perutnya melilit, mules, pencet sono pencet sini, kagak menolong, mules aja tinggal. Itu syahid itu, syahid akhirat. Cuma jangan kekenyangan sambal ya. Jadi syahid itu. Mana lagi yang disebut syahid akhirat? Yaitu orang yang mati gharib, tenggelam. Kalau ada orang mati tenggelam seperti di laut, di sungai, danau, apa aja lah yang ukuran airnya deras begitu, mungkin banjir kali, terseret arus sampai tenggelam. Kalau dia meninggal di saat tenggelam itu, maka dia juga disebutnya syahid. Syahidnya syahid akhirat. Mana lagi? Yaitu au harikun.
orang yang mati terbakar. Jadi ketika ada musibah kebakaran, dia tidak sempat melarikan diri, lalu akhirnya terbakar di rumahnya, itu terpanggang bahasa kasarnya, maka Allah berikan nilai plus, dia matinya adalah syahid. Mana lagi? Yaitu lihat bina, seperti tertimpa bangunan. Jadi orang yang mati karena tertimpa bangunan, entah karena apa, ini bangunan mungkin kena rapuh gitu kondisinya, atau mungkin juga ada gempa, getaran terlalu besar sehingga akhirnya melumpuhkan rumah, atau mungkin juga ada angin puting beliung sehingga menghempaskan rumah dan akhirnya lumpuh lalu menimpa dia, lalu dia meninggal, itu syahid. Syahidnya syahid akhirat. Atau juga orang yang mati melahirkan buat seorang perempuan, maka itu istilah orang tua kita, orang yang melahirkan itu adalah taruhannya adalah nyawa. Nah, ketika dia dalam proses persalinan, baik keluar ataupun belum sempat keluar karena saking beratnya atau sulitnya proses persalinan itu sampai dia meninggal, maka Allah berikan nilai plus buat dia, buat si ibu itu matinya adalah syahid. Nah seperti itu. Siapa lagi? Yaitu waman qutila zulman, orang yang dibunuh karena perbuatan zalim oleh seseorang. Maka siapa saja yang diperlakukan seperti itu sehingga akhirnya meninggal, maka dia disebutnya adalah syahid. Syahidnya syahid akhirat. Jadi buat almarhum lewat penjelasan tadi, dua nilai plus beliau dapati, yaitu meninggal hari Jumat dan dianiaya. Ini adalah syahid. Mudah-mudahan ahli surga. Amin. Nah seperti itu loh sekalian. Ya, ini syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang meninggal di medan perang li'ila'i kalimatillah, dengan tujuan menegakkan agama Allah, membela agama Allah, yaitu berjuang melawan orang kafir yang memerangi orang Islam. Ketika terjadi peperangan seperti itu, lalu tentara muslim ini gugur di medan perang seperti syuhada Uhud, maka mereka itu adalah disebutnya syahid dunia akhirat. Jaminannya adalah surga. Dan ada lagi yang disebut syahid dunia. Syahid dunia itu adalah orang yang perang membela agama Allah, tapi punya tujuan kurang bagus, bukan semata-mata li'ila'i kalimatillah, tapi punya tujuan ingin mendapatkan ghanimah, di mana dia perang menang, lalu harta dari orang kafir sebagai lawannya itu dikuasai nanti oleh tentara kaum muslimin, sehingga hartanya itu disebut ghanimah dan nanti akan dibagi-bagi sesuai dengan aturan, dan dia akan mendapatkan hal itu. Maka ketika dia berangkat perangnya tujuannya adalah duniawi, lalu pada akhirnya dia gak sempat mendapatkan cita-citanya itu, tapi keburu datang ajalnya di medan perang, maka itu syahid. Syahidnya syahid dunia. Atau tujuan perangnya pengen kelihatan orang gitu, pengen gagah-gagahan agar merasa dirinya adalah dianggap sebagai jagoan, sebagai pahlawan, sebagai orang kuat. Dia berangkat ke medan perang dengan engkrek dan gagahnya, pengen kelihatan dirinya adalah orang gagah. Tapi pada akhirnya ajal datang menjemputnya, mati di medan perang itu. Jadi perangnya tujuan ria, maka itu juga disebutnya syahid. Syahidnya syahid dunia, derajatnya di bawah derajat syahid dunia akhirat. Orang yang mati syahid dunia akhirat, maka proses pemakamannya, proses kematiannya itu tidak boleh dimandikan
dan tidak boleh disolatkan. Cukup dikafankan dengan kain kafan pakaiannya jika memang mencukupi. Cukup dikafankan dengan bajunya saja lalu dimakamkan, tidak usah dimandikan dan juga tidak usah disolatkan. Kenapa? Karena darah yang bersimbah pada tubuhnya itu akan menjadi saksi kebaikan yang nanti di akhirat. Biarkan saja darah bersimbah. Kenapa? Karena itu menjadi saksi kebaikannya nanti di akhirat. Maka itu nggak usah dibersihkan, nggak usah dimandikan, dan nggak perlu disolatkan. Kenapa? Karena sholat itu bermakna doa, nggak perlu didoain karena memang udah jaminannya adalah surga. Ini untuk syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia, cuma nilainya di bawah syahid dunia. Nah, kalau yang syahid akhirat, proses kematiannya sama, mandikan, kafanin, sholatin, kubur. Nah, cuma dapat nilai plus keuntungan dari Allah di dalam kuburnya menjadi rawdoh sampai hari kiamat. Dan nanti setelah hari kiamat proses berjalan, dihitung banyak mana baiknya atau buruknya. Tapi yang jelas selama dia berada dalam kuburnya, almarhum diperintahkan naumatal ursi, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Nah, seperti disuruh tidur. Artinya kuburnya itu penuh dengan kenikmatan dan luasnya kuburnya itu sejauh mata memandang. Hal ini mudah-mudahan didapati oleh almarhum Haji Asmat Setiawan bin Haji Cuming. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, inilah sekelumit permasalahan syahid agar bapak-bapak mengetahui. Suka juga ada yang bertanya, masa sih sholat kagak apa kabar? Enak amat di dalam kuburnya, tidak dapat siksa. Kita nggak usah curiga atau nggak usah cemburu atau nggak usah kayaknya jengkel gitu ya. Ada orang kagak sholat, setahu kita sholat kagak, apa puasa kagak, ngaji juga kagak tuh orang. Kayaknya seumur hidup orang kagak pernah sholat. Ya kagak suka nginjak masjid, ya nginjak musola, tak pernah nginjak majelis taklim. Tahu-tahu ninggalnya hari Jumat. Iya, ninggalnya hari Jumat. Terus diberitakan bahwa yang meninggal di hari Jumat itu adalah selamat dari siksa kubur. Lalu ada orang enak amat sholat kagak. Ya, jadi pengennya mah disiksa begitu. Ya, kita nggak usah demo bapak-bapak dengan keputusan Allah. Ini spesial Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu berhak mengasih rahmatnya kepada siapa saja. Hadirin rahimakumullah. Kemudian almarhum ini sudah seperti itu keadaannya, yaitu adalah syahid, dan keluarga enggak usah merasa khawatir. Ya, kita yakin saja bahwa Nabi tidak akan pernah dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Nabi berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali apa yang dibicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan keluarga? Jadi saya katakan ini musibah sebenarnya bukan buat almarhum, buat kita yang hidup. Ya, buat kita yang hidup. Nah, ada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis marfu, Bapak. Ini hadis marfu tertera dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Ya. Hadis marfu adalah hadis yang diberitakan ini dari Nabi, cuma nggak dijujut dari siapa-siapanya gitu. Ya, pokoknya dari Nabi aja. Ya, ini ente dari siapa? Oh iya, udah pokoknya masih yang ngomong. Bukan ente dari siapa? Anu pengen tahu si A si B. Udah Nabi yang ngomong. Itu disebut hadis marfu, Bapak. Ya. Nah, jadi innallaha ta'ala qad wakala bimayyat baul janazah malaka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan, mengutus seorang malaikat untuk datang menemui bimayyat baul janazah, menemui orang-orang yang mengikut mengantar proses pemakaman jenazah ke kubur. Jadi Bapak-bapak, ketika kita mengantar pemakaman itu setelah proses pemakaman selesai, Allah putus seorang malaikat untuk datang menemui
siapa saja yang nganter pemakaman itu. Nah, terus malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah ayat hujakatan min turabin, agar mengambil segenggam sekepal tanah. Terus setelah diambil sekepal tanah, agar air miyabihi fi wujuhihi, agar tanah tersebut itu, debu tersebut dilemparin ke muka orang-orang yang ngantar jenazah. Siapa saja yang ngantar jenazah, mukanya diaulin abu sama malaikat tanpa sepengetahuan kita. Ya, coba Haji Ridwan pernah nggak tiap kali dipanggil tuh? Ya, Abu. dari pemakaman. Ambil sarul kali. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bapak-bapak, ketika kita ngantar almarhum ke pemakaman, selesai pemakaman itu ada malaikat yang menaburkan abu, ya, ke muka kita yang ngantar. Ketika menaburkan abu, itu malaikat berkata begini, ansakumullahu mautakum, mudah-mudahan Allah melupakan kamu kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kamu. Jadi malaikat berkata, ansakumullahu mautakum, mudah-mudahan Allah melupakan kamu dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Akhirnya payan sauna, siapa saja yang ngantar almarhum pada lupa semua dengan almarhum. Ka'annahum lam yakunu min, seakan-akan mereka tidak pernah bersama almarhum, walam yakun ma'ahum, dan juga almarhum tidak pernah bersama dengan kita. Artinya ketika proses pemakaman selesai, kita dibikin lupa kepada almarhum, seakan-akan kita tidak pernah dulu bersama almarhum, dan juga seakan-akan almarhum tidak pernah bersama kita. Artinya kita tidak pernah larut terus-terusan dengan keadaan almarhum ketika hidup atau kematian. Seperti itu keuntungannya Bapak-bapak. Ya, jadi dibikin lupa. Kenapa dibikin lupa? Agar kita enak dalam menjalani kehidupan. Almarhum setelah selesai perjalanan hidupnya dan diberikan bonus kebaikan oleh Allah, syahada, syahid, dan kita yang hidup tidak boleh larut dengan problem almarhum. Kenapa? Karena memang Allah udah setting bikin lupa itu manusia kepada almarhum, bukan berarti kita melupakan almarhum. Artinya kita tidak terus-terusan larut dengan almarhum supaya kita hidup enak. Nah, ketika itu waya khuzuna fi aqlihim wa surbihim wa bai'ihim wa siroihim wa dohkihim. Nah, ketika dibikin lupa, akhirnya kita sebagai keluarga, sebagai teman, sahabat, CS tetangga, kita enak makan, wa surbihim enak minum, dan juga wadohkihim kita bisa enak tertawa ria, dan kita juga wa bai'ihim wa siroihim bisa jual beli. Seperti problem sudah berlalu saja. Ini Bapak-bapak Allah persiapkan agar kita tidak terus-terusan larut dengan permasalahan, agar kita melupakan hal itu. Dan itu adalah tujuan Allah mengutus malaikat menaburkan abu tersebut. Nah, yang jadi permasalahan kadang-kala di problem di masyarakat kita, di mana istri meninggal atau sebaliknya mungkin itu lakinya kagak mau nganterin ke makam. Nah ini nih, jadi banyak bapak sekalian, istri meninggal, suami kagak mau ngantar ke makam. Udah, yang lain aja. Suaminya mau ngopi aja ngerokok dulu. Abang nggak ngantar pak. Pak ada bawa dalilnya. Iya. Kalau istri sih mungkin suami meninggal nggak ngantar ke makam wajar kali. Iya. Nah suami istri meninggal bini meninggal dia uncang-uncang di rumah. Berarti apa itu? Agak ada. Ya. Jadi ketika mengantar itu dibikin lupa. Jadi kita nggak larut dengan permasalahan almarhum. Nah, inilah Bapak sekalian. Jadi kita lupa dengan almarhum, bukan kita melupakan, artinya kita tidak larut dengan permasalahan almarhum. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Yang itu sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita dibikin lupa. Maka itu kata Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan al-amal wal ghufran nikmatani azimatani minallahi ta'ala ila bani Adam. Artinya al-amal cita-cita, wal ghufran lupa lalai, nikmatani dua kenikmatan azimatani yang besar keduanya dari Allah diberikan kepada
anak cucunya Nabi Adam. Jadi bapak-bapak, ternyata al-amal pakai alif ya, jangan pakai ain. Kalau al-amal ain itu artinya perbuatan atau amal. Ya, amal perbuatan. Tapi kalau al-amal pakai alif itu artinya cita-cita, program, keinginan. Jadi bapak-bapak, cita-cita, keinginan, program, dan juga lalai itu dua kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita anak cucunya Nabi Adam. Kenapa? Li'annahu laulahuma ma masal nasu gitu. Karena masalahnya kalau tidak ada cita-cita, kalau tidak ada lalai, lupa, manusia tidak mau jalan-jalan di jalan, tidak mau jadi jual beli, tidak lagi mau usaha, tidak lagi mau bekerja. Kenapa? Karena dia larut dengan kematian terus. Jadi bapak-bapak, lupa sama mati bagus. Karena kalau kita selalu ingat sama mati, kita tidak enak makan, tidak enak tidur, bahkan tidak enak hidup. Gelisah. Bang, mau di bang? Enggak. Bang, makan bang. Enggak enak makan. Pengen makan. Bang, udah tidur. Udah. Kamu kenapa? Mau mati ini kalau berapa bulan lagi? Seperti ya. Bang, udah. Memang itu tadi ada seminggu lagi. Nah seperti itu sekalian. Jadi karena kita dikasih tahu kapan kematian atau terlalu ingat terus dengan kematian, akhirnya kita bapak-bapak tidak ada aktivitas dalam kehidupan ini. Otomatis pakem semua kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita larut dengan kematian itu. Pak Dewan tidak bisa membuat program segala macam. APBD kan bisa dia. Kok ngurusin APBD? Terserah juga. Ya, urusin aja udah urusin aja. Gue ingat mati. Bapak kacau. Kalau Dewan pada diam semua bapak. Repot. Kalau menteri pada diam semua udah kagak udah urusin aja masing-masing. Mulu kagak enak itu. Nah jadi bapak urusan kehidupan ini bisa normal, bisa berjalan karena kita punya cita-cita, punya program dan kita lupa dengan kematian. Itu nikmat. Cuma yang jelek, cita-cita yang terlalu panjang, lalai yang melupakan kita kepada Allah atau akhirat, ini yang jelek. Nah seperti itu ya. Jadi cita-cita dan lupa itu bagus, cuma yang jelek adalah cita-cita yang terlalu panjang, disebutnya tulul amal. Ya, tulul amal terlalu panjang cita-citanya. Bang, lu udah sholat bang, nanti lah aja sholat. Dulu dah, anak gua nanti belum pada kawin semua nih. Wah, jadi targetnya sampai anak udah kawin. Ya, udah bang haji, abang mah enak, udah enak, gitu ya. Anak udah pada gede, udah berapa kawin, dulu lah. Ini masih ada urusan nih, mau dapur pada sengklek. Dulu udah bocor, udah. Ayo terus, dapur beres, pengen depan, dulu lah. Jadi banyak sekali cita-citanya. Ya, karena dia banyak cita-citanya, akhirnya dia larut dengan cita-citanya itu, sehingga dia lupa kepada akhir ini yang tidak jelek. Tapi ini yang jelek bagus sekali. Nah, jadi orang-orang yang lupa akan kematian ini penting diingatin. Makanya diperintahkan fazakir inna fa'ati zikra. Ingatin bahwasanya pengingat itu berguna, ya. Nah, jadi pada zikrat tanfa'ul mu'minin, pengingat itu berguna buat orang mukmin. Sebenarnya nih, kita hadir di sini juga sebenarnya nggak perlu saya ngomong ngalor ngidul, ya. Kenapa? Karena ini tempat tazkiratul maut, tanpa harus diomong-omong. Kenapa? Karena kita hadir di tempat orang yang baru saja dapat musibah. Maka itu Nabi sabdakan kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian jadi penasehat. Artinya di mana ada yang meninggal, siapapun itu, baik keluarga kita, teman kita, saudara, tetangga, ataupun orang lain, kita tahu dia meninggal. Oh, itu berarti kita sedang dinasehati. Sekarang giliran almarhum, kapan-kapan giliran kita. Nah seperti itu. Jadi kita sedang dinasehati dengan kematian si Anu. Cuma yang jadi masalah, engkau hadir di tempat kematian sampai ngantar ke pemakaman, tetap aja beresnya mah, tetap aja kagak sholat. Begitu. Kenapa? Ini berarti kagak paham.
kagak paham. Jadi hadir di tempat kematian tapi tidak berguna menjadi penasihat buat dia. Kenapa tidak berguna? Karena masalahnya hatinya ini Bapak-bapak. Hatinya ala qulubin aqfalha. Hatinya terkunci. Kenapa terkunci? Bal tu'sirunal hayata dunya. Karena kamu lebih memfokuskan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Jadi yang ada di benak kita, yang ada di hati kita urusan dunia melulu. Sehingga kita hadir di tempat kematian juga kita masih tetap lupa sama akhirat karena selalu ingat sama urusan dunia. Mana anak-anak itu laporan beli bayaran gitu ya. Barang nenek-nenek lagi laporan tuh punya beras tugas. Udah ada seperti itu. Ini undangan yang berapa tadi? Sabtu Minggu banyak kasih lagi. Seperti itu ya. Nah, ini urusan duniawi kita tuh. Karena pikiran kita ke sono mulu, ke urusan anak, ke urusan istri, ke urusan bisnis. Tanda tangan doang dikit lagi mah ini. Susah deh tanda tangan deh. Ya, itu bayangan manis sih. Kopi mau dapat teko-teko. Ya, pokoknya mah bayangan bisnis gur. Nah, ini bagus silun hayat dunia. Karena dia sibuk ngurusin program dunianya, akhirnya lupa dengan kematian. Walaupun hadir di tempat orang mati. Nah, seperti itu Bapak-bapak. Jadi orang-orang yang seperti itu perlu diingati. Nah, mudah-mudahan kita pada ingat kali ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi penting juga tuh hadir di tempat kematian penting, nasihat juga penting seperti itu. Tapi bagi yang mata hatinya basironya melek mah nggak kudu ngomong juga udah paham dia. Nah, takutnya mata kitanya merem nih, ya mata hatinya merem, mata kepalanya juga merem. Ya udah kagak dapat apa-apa. Tadi Ustaz ngomong apa? Tahu loh. Seperti itu. Ya. Dan jadi Bapak sekalian. Kata Hasan Basri seperti itu, cita-cita dan lupa itu dua kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai anak cucu Nabi Adam. Nah, karena dengan adanya seperti itu kita tidak larut dengan kematian. Nah, kita punya program ini untuk keberlangsungan kehidupan. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Nah, jadi bagus kita lupa mati, cuma enggak bagus kalau kita terus-terusan lupa mati. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Ya. Sebab kematian itu pajak itu tiba-tiba Bapak. Bapak sama itu tiba-tiba. Sering saya sampaikan, Masya Allah sih kemarin ngobrol sama gua itu bulat ya. Ya kita kagak percaya dia meninggal. Tapi seperti itulah faktanya Bapak. Ya. Jadi bisa saja hal itu terjadi pada diri kita. Yang jadi problem apa yang kita persiapkan untuk kembali kepada Allah itu Bapak sekalian. Nah, ini yang penting kita persiapkan ya. Kadang-kadang orang mempersiapkan kehidupan ini untuk di masa tua. Nah, mending aja punya usaha mah kecil-kecil juga buat nanti di masa tua enak. Iya dia persiapkan warung, ya kontrakan atau apalah begitu usaha buat di hari itu. Cuma sayang kagak sholat. Seperti ini sayang kagak sholat. Ya kita di sisa umur kita nggak tahu berapa lama lagi. Bisa saja kita ngebangun kontrakan beres ngebangun mati. Seperti itu Bapak. Iya akhirnya maka kita makan itu hasilnya memakan anak ini. Ya mungkin juga orang lain kali. Nah sementara kita lupa mempersiapkan buat bekal ke akhirat. Nah, seperti itu. Nah ini ya Bapak. Ya udah harapannya buat saya kita yang masih ada agar bisa mengambil hikmah dari musibah ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa banyak ingat kepada Allah, juga ingat kepada kematian, dan juga kita berusaha mempersiapkan diri untuk bekal kita ke akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan kesabaran, jadi anak cucu yang soleh-soleh. Almarhum mudah-mudahan di tempat yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah akhiratnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, salah dari segi bagi apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.